kalau kita sudah benar, kemudian kita tidak diberi apresiasi bahwa itu benar, kita kan jadi bertanya-tanya. Coba, ya nggak, ini wes bener apa durung sih? Ini masih kurang apa enggak sih? Gitu dong. Apa sisi penting dari sebuah pujian? Kita melihat sisi positif dong, ya kan? Kita melihat, kita memberikan pujian, kita memberikan feedback positif gitu. Apa sisi penting untuk si penerima dan juga si pemberinya? Satu, motivasi tentunya. Karena kalau kita sudah benar, kemudian kita tidak diberi apresiasi bahwa itu benar, kita kan jadi bertanya-tanya. Coba, ya nggak, ini wes bener apa durung sih? Ini masih kurang apa enggak sih? Gitu dong. Tapi kalau kita diberikan apresiasi, dia jadi tahu bahwa oh ini aku sudah benar, sehingga aku hanya perlu untuk memaksimalkan lagi. Tapi kalau kita dibilang itu buruk atau itu salah walaupun sudah benar, kita akan berlebihan, malah overlapping jadinya. Malah lebay, malah misalnya harusnya bisa hanya black and white, ini ditambahin hijau, biru, abang, kuning, orange gitu, makin nggak karu-karuan view-nya dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi sebuah tolak ukur ya, sebenarnya benar ya, tolak ukur ya, bahwa seorang manusia yang sukses itu adalah manusia yang bisa menghargai dan dihargai, bukan hanya yang dihormati tapi tidak bisa menghormati. Manusia yang bermartabat itu adalah orang yang bisa mengapresiasi dirinya, kemudian mengapresiasi diri orang lain, bukan hanya memberikan pujian bagi dirinya sendiri, tapi memberikan makian untuk orang lain. Di sisi lain, untuk mengembangkan seorang manusia adalah mendapatkan teguran, Mbak Okto. Nggak selamanya benar kan, harus ditegur nih. Bagaimana caranya agar si teguran ini tidak membuat ngelokro, yang which is bahasa Indonesianya adalah jatuh. Patah semangat, down. Patah ya semangat. Kan? Down tapi, itu bukan bahasa Indonesia, yo. Down bahasa Indonesia kan, daun pisang, daun kenikir. Itu bahasa Indonesia. Daun pepaya. Daun Maaf ya. Maaf ya. Iya sih, suka gitu, mancing-mancing. Enggak nih, enggak jadi. Nanti saya enggak boleh siaran. Menegur. Bagaimana cara menegur yang tepat menurut Mbak Okto? Oke, cara menegur yang tepat itu sama sebenarnya, menyebutkan dulu yang baik lebih dulu. Triknya sebenarnya yang lebih spesifik adalah kalau stafnya ini laki-laki, ditegurnya saat dia makan. Habis makan atau sedang makan. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih mudah mendengar. Ini penelitian loh ya, penelitian menyebutkan bahwa laki-laki itu akan lebih bisa mendengar dan menerima masukan pada saat perutnya kenyang. Oh, nggak takut keselak? Lagi makan terus tegur, gitu? Enggak ya? Mungkin itu setengah perempuan, setengah laki. Soalnya kan antara geleng bengga kan. Oh, tegur ketika perutnya kenyang, habis makan siang. Betul. Juga untuk anak-anak berlaku nih. Makan. Untuk anak-anak juga berlaku. Berlaku. Anak-anak cowok si ya. Anak itu laki-laki atau si anak itu perempuan berlaku. Nah, kapan kalau perempuan? Kalau perempuan itu saat disapa namanya. Nggak paham. Menegur seorang perempuan terhadap sesuatu yang negatif itu, sapalah namanya dulu, sebutkan namanya. Halo Mbak Okto. Baru atau ditegur. Kalau atasan dan bawahan gitu, apa kabar Dani? Dani itu perempuan ya, karena Daniel kan laki-laki. Enggak dong. Masa beda L doang nanti? Dini. Dini ya, Selamat Dini. siang Dini, bagaimana kabar kamu? Itu sudah akan membuat si perempuan ini calm down sebelum dihajar dengan kamu kok bisa rambutmu acak-acakan padahal make up kamu sudah bagus sekali misalnya gitu. Oke. Teguran kan ini? Teguran. Teguran kemudian disisipi dengan hal yang sudah bagus. Karena ingat, semua orang itu punya sisi negatif, juga punya sisi positif. Betul. Sisi benar juga ada sisi yang salah. Jadi ucapkan dua-duanya.
Nah, ini yang perlu diingat bahwa tidak perlu diada-adakan juga, Mas Daniel. Oh ya, ya. Jadi kalau cuman ada cuman yang kita lihat itu positifnya, ya nggak usah diada-adain kan kata Mbak Okto, kata Mama Okto kan ada negatif, ada positif. Jadi kalau yang dilihat positif, cari pokoknya harus ada negatifnya. Oke.